Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik tidak bertenaga, cepat lelah, lemes, dan sempoyongan. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi badan merasa tidak bertenaga, cepat lelah ya, lemes, kemudian sempoyongan ya. Dan pembahasannya, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan hal ini ya. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan, Pak Gito, kenapa saya mudah lelah ya, saya tidak bertenaga ya, saya sering merasa lemes, ketika berjalan saya masih sempoyongan, itu kenapa ya, tolong beri solusinya. Nah, maka dari itu saya coba untuk sharingkan hal ini karena saya juga pernah mengalami sensasi-sensasi semacam itu. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, akhirnya menjadi pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita di dalam berikhtiar secara holistik untuk keluar dari jeratan asam lambung, inisiatif psikosomatis hingga cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik. Jadi ketika teman-teman masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu, yaitu contohnya badan merasa tidak bertenaga, kemudian cepat lelah ya, lemes, sempoyongan, ini sebenarnya wajar ketika kita masih dalam kondisi yang belum membaik ya. Itu memang ada fase-fase seperti itu ya. Waktu itu juga saya mengalami seperti itu ya. Jadi sepertinya yaitu cepat lelah ya, tenaga sepertinya kehabisan tenaga ya. Jangankan untuk istilahnya mungkin beraktivitas yang berat-berat ya, untuk ngomong seperti ini saja itu rasanya capek ya. Nah, waktu itu pada saat saya sedang kondisinya terpuruk waktu itu ya, itu ngomong saja, kalau ngomong itu lirih teman-teman ya, lirih dan sedikit kata-katanya ya. Kalau ngomong banyak itu rasanya juga capek juga ya, capek juga, kadang sampai ngos-ngosan. Itu seperti itu ya, apalagi ketika kita bergerak ya, bergerak mungkin jalan ya beberapa meter saja itu rasanya sudah capek ya. Nah, itu pernah ya saya alami, ada sensasi-sensasi seperti itu. Nah, termasuk badan juga otomatis ketika kita rasanya tidak bertenaga, kemudian lelah, itu pasti juga lemes ya, ujung-ujungnya juga lemes. Kemudian akhirnya secara fisik kita misalkan dibawa
berjalan juga sempoyongan ya. Nah, jangankan berjalan, duduk seperti ini saja kadang merasa oleng ya, seperti kadang mau jatuh ke samping ya, itu seperti itu teman-teman ya. Makanya ketika duduk waktu itu saja juga saya juga pegangan ya, cari kursi yang samping kanan kirinya itu ada pegangan, itu lebih nyaman itu seperti itu. Nah itu memang ada sebab ya, ada sebab dan ada solusinya, itu pastinya seperti itu. Maka buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, tidak usah menambah cemas ya, tidak usah terlalu dipikirkan bahwa itu sesuatu yang menakutkan ya, jangan, supaya kita menjadi semakin bisa bangkit ya. Tetapi kalau kita dengan sensasi seperti itu kita ketakutan, kita menjadi panik, menjadi cemas, nih itu sensasi itu akan melekat teman-teman ya. Maka dari itu kita harus berpikir ringan-ringan saja bahwa itu hal yang biasa dan pasti akan disembuhkan ya. Seperti itu. Jadi badai pasti berlalu, itu betul ya teman-teman, cuma butuh proses ya. Nah, prosesnya ini yang memang yang kita harus memahami, harus istilahnya kita berjuang terus ya, konsisten dengan semangat. Nah, itu pasti nanti hasil juga tidak akan mengingkari ya, ketika kita berjuang terus dengan keyakinan yang bahwa kita pasti bisa, yaitu nanti hasilnya akan menyesuaikan dengan perjuangan kita itu ya. Maka dari itu penting sekali kita memang untuk melakukan sharing ya, kita mendapatkan pencerahan itu luar biasa ya, luar biasa. Bahkan dulu ketika saya mendengarkan ya, ketika pencerahan dari orang lain itu betul-betul saya merasakan menjadi tenang ya, menjadi semangat, menjadi ada tenaga baru, itu seperti itu ya. Jadi ternyata memang motivasi ini betul-betul membangkitkan ya, membangkitkan. Nah, untuk itu maka buat teman-teman ya, intinya kita jangan berkecil hati, jangan suka mengeluh ya, tetapi cobalah ya kita bisa memotivasi diri ya. Pertama kita memotivasi dari dalam diri kita sendiri, kedua mungkin kita mendapatkan motivasi dari orang-orang di sekitar kita. Nah, itu akan jauh menjadi lebih cepat membaik teman-teman ya. Maka dari itu dulu ketika saya mendengarkan sharing-sharing seperti ini ya di YouTube ya, itu saya dengarkan bersama keluarga teman-teman ya, sehingga akhirnya keluarga itu juga ikut memaklumi, ikut memahami, oh ternyata orang terkena gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis seperti itu. Nah, ketika istilahnya orang-orang di sekitar kita memahami, akhirnya kita menjadi mudah teman-teman ya, menjadi mudah karena mereka mendukung kita untuk bangkit. Akhirnya mereka menjadi istilahnya pengertian lah kepada saya. Nah, akhirnya kita mudah menjadi untuk sempat bangkit seperti itu. Baik teman-teman ya, ketika kita masih seperti itu ya, intinya jadi gini, yang penting kita mencoba memahami sebabnya, kemudian nanti kita berusaha mempraktekkan solusinya teman-teman ya. Karena setiap tip itu sebenarnya endingnya itu di prakteknya teman-teman ya. Tetapi kalau kita sudah memiliki banyak tip ya, banyak istilahnya metode-metode, tetapi kita belum mempraktekkan, itu biasanya ya untuk berubah itu kadang masih agak susah ya. Maka dari itu walaupun mungkin yang kita pahami sedikit ya, tetapi kita berusaha istilahnya mempraktekkan, itu insya Allah nanti akan cepat membaik teman-teman. Maaf ini saya minum ya, agak serak. Ya baik teman-teman ya, kita lanjutkan nih ya. Jadi ketika kita mengalami seperti itu, sensasinya yang tidak bertenaga, yang cepat lelah, yang kemudian merasa lemas, sempoyongan dan lain sebagainya itu ya. Nah itu sebabnya ya, ini adalah sebab dan solusinya. Yang pertama, kadang kita karena kurang nutrisi teman-teman ya, kurang nutrisi. Mengapa kurang nutrisi? Karena lambung masih bermasalah ya. Jadi
mungkin belum normal asam lambungnya ya, sehingga hasil pencernaan itu masih kurang baik ya, sehingga nutrisinya menjadi kurang. Walaupun kita kelihatannya makannya sudah cukup ya, makan sudah mungkin agak banyak ya, tetapi karena lambungnya bermasalah sehingga hasilnya kurang maksimal. Nah, dengan seperti itu maka asupan tubuh kita juga akan berkurang. Nah, ketika asupan di dalam tubuh kita nutrisinya kurang ya otomatis pasti kita tenaganya akan menurun atau menjadi tidak bertenaga. Kemudian ketika kita dibawa untuk aktivitas rasanya menjadi cepat lelah ya. Setelah itu kita merasakan lemes, merasakan sempoyongan, itu sebenarnya ya wajar seperti itu. Maka sadari saja kalau memang sebabnya itu ya, ini sih biasanya porsinya kecil yang kemungkinan ini, karena ini yang bersifat fisik ya. Nah itu ya penuhi saja. Jadi kita penuhi nutrisi dengan cara sering makan ya. Jadi kita sering makan ya, minimal makan minum cukup lah, makan minum cukup, kemudian usahakan pilihan menu makanan juga yang lebih baik. Nah itu seperti itu. Nah itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, sebabnya ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, tidak bertenaga, cepat lelah, lemes, sempoyongan, itu bisa juga kadang kita kurang cairan ya, kurang cairan atau dehidrasi ya. Nah itu ya sama, kita akan merasakan lemes, bahkan kadang pusing-pusing, yaitu ketika kita kurang minum ya. Karena apa? Karena pada saat kita mengalami gangguan ini ya, itu kadang kita rasanya untuk makan, minum itu menjadi kurang bernafsu ya, itu sehingga lebih sedikit. Nah ketika seperti itu biasanya muncul sensasi-sensasi seperti itu. Nah itu ya solusinya mudah juga ya, karena ini sifatnya kan hal yang bersifat fisik ya. Tinggal kita sering minum saja, sering minum ya, syukur ada yang agak manis ya, supaya tenaganya itu menjadi tersuplai ya, terbangun kembali. Jadi tidak minum istilahnya air putih terus, tapi juga butuh kadang yang manis ya. Cuma saya sarankan memang jangan terlalu manis ya, tapi ya cukup manis gitu aja. Nah itu. Nah yang lain lagi, nah ini yang sebab secara psikisnya teman-teman ya, atau secara mental yang kadang susah kita lepaskan ya, dan susah kita pahami, itu kadang seperti itu. Nah yang pertama, kita merasakan seperti itu ya, tubuh lemes, sempoyongan, cepat lelah, tidak bertenaga, itu karena secara psikis kadang kita masih kecemasannya masih tinggi ya. Jadi kecemasan, ketakutan itu masih tinggi. Nah ketika seperti itu ya memang ini harus kita latih ya, untuk istilahnya bagaimana caranya supaya kecemasannya tidak berlebihan ya. Nah itu sebenarnya sih ada di konten-konten saya yang lalu, bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebih ya, itu ada. Nah itu bisa ditonton kembali teman-teman. Nah selain itu juga sering kita masih merasakan ketakutan yang berlebih juga ya. Contohnya ketika kita istilahnya ada sensasi-sensasi yang tidak nyaman, kita rasanya takut ya. Takutnya itu jangan-jangan terkena penyakit berat ya, sehingga ketika contoh ya, misalkan di ulu hati sedang mengganjal ya, yang sebenarnya bukan jantung tetapi bayangan kita, wah ini jangan-jangan jantungnya ya. Ketika dadanya merasa agak sesak, kita kadang berpikirnya wah ini jangan-jangan paru-parunya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah akhirnya kita menjadi tambah takut, itu seperti itu teman-teman ya. Nah ketika seperti itu yang terjadi ya, kita sering merasa kecemasan dan ketakutan yang berlebih. Nah ini caranya, yang namanya orang takut atau cemas itu harus dilawan dengan keberanian teman-teman. Nah maka latih saja keberanian itu ya. Contohnya walaupun mungkin rasanya berjalan saja sempoyongan, ya tetap
kita berusaha, tetap kita berusaha walaupun mungkin ya sambil pegangan ya, mungkin pegangan tembok atau apa. Nah itu kita tetap berjalan ya walaupun sebisanya itu seperti itu. Tapi kalau kita ikuti sensasi itu, bahkan kita nikmati, nah itu jadinya melekatnya lebih lama teman-teman ya. Itu seperti itu. Nah maka latih saja dengan keberanian-keberanian. Mulai dari hal yang terkecil lah. Dari hal terkecil, istilahnya semampunya ya, pokoknya kita berusaha, yaitu pasti akan bisa teman-teman ya, pasti akan bisa. Karena apa? Karena saya sudah mempraktekkan ya, sudah mempraktekkan. Kalau kita ketakutan terus ya kapan mau sembuh, itu seperti itu ya. Kalau kita cemas terus juga kapan mau sembuh. Tapi sadari saja bahwa semua itu memang ilusi dan halusinasi pikiran yang sebenarnya kadang salah, itu seperti itu. Nah, ketika kita sadar seperti itu, akhirnya kita bisa menjadi berpikir secara positive thinking ya, berpikirnya yang baik-baik, berpikirnya bahwa kita juga orang sehat ya. Buktinya setelah dicek secara medis itu kadang dinyatakan organ tubuh kita juga baik-baik ya. Nah, kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus takut? Nah, itu kan permasalahannya di situ. Nah, maka dari itu hal itu yang harus kita lepaskan. Nah, kita latih sedikit demi sedikit dengan keberanian. Jadi melatih mental iya, melatih fisik juga iya, sehingga nanti akan terbangun kembali teman-teman ya. Itu seperti itu. Nah, itu juga banyak tip-tipnya ya, bagaimana cara kita untuk melatih keberanian ya. Contohnya saya dulu ya, pada saat terpuruk ya, saya melatih keberanian itu pertama itu dengan berani makan ya. Karena waktu itu kan mantang cukup ekstrim saya ya, itu selama 6 bulan ya. Nah itu akhirnya wah, kalau seperti ini jadinya sudah tambah kurus, pucat ya, berat badan menurun drastis sampai 10 kg turunnya. Nah itu akhirnya menjadi tambah cemas ya. Maka dari itu saya rubah ya, saya harus mulai berani makan seperti itu. Nah akhirnya istilah pantangan itu saya selesai saat itu. Nah kemudian hanya saya kendalikan lah. Jadi makanan-makanan yang mungkin sensitif ya, seperti pedas, asam, berlemak tinggi ya. Nah itu hanya saya kendalikan saja. Artinya saya kurangi porsinya seperti itu. Nah setelah itu justru menjadi semakin membaik teman-teman ya. Nah itu faktanya seperti itu. Nah itu artinya apa? Karena sudah saya siapkan mental ya, dan apa ya dan perasaan untuk berani. Jadi berani itu loh. Nah dengan seperti itu ya akhirnya menjadi bisa bangkit tuh seperti itu. Jadi kita jangan ikuti terus tentang rasa-rasa yang tidak nyaman ya, tetapi kita harus melawan dengan sebaliknya ya. Sebaliknya kita untuk bangkit itu seperti itu. Maka jangan tanyakan kapan sembuh ya, tapi tanyakan kapan bangkit teman-teman. Nah itu ya, karena dari kebangkitan itu nanti membawa kesembuhan teman-teman itu. Nah itu yang ketiga ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, ketika kita sering merasakan sensasi contohnya cepat lelah, lemes, tidak bertenaga, masih sempoyongan ya. Nah itu bisa juga karena kita banyak beban pikiran. Selain kecemasan, kemudian ketakutan, itu karena kita banyak beban pikiran ya, sehingga pikiran ini lelah ya. Nah ketika pikiran lelah ya sudah, akhirnya tubuh kita pun lelah. Nah lelahnya tubuh yaitu menjadi lemes, tidak bertenaga seperti itu. Karena tubuh ini hanya cermin dari pikiran. Jadi maka pikiranmu adalah hidupmu gitu, seperti itu ya. Tuh. Nah dengan banyaknya beban pikiran yang kadang membuat kita menjadi tidak nyaman ya. Nah ini solusinya ya sederhanakan pikiran. Kalau bisa istirahatkan pikiran, tetapi susah ya. Jadi untuk mengistirahatkan pikiran ya paling ketika kita sedang tidur, itu seperti itu. Ketika kita dalam posisi biasa pasti pikiran aktif terus ya. Itu sifat pikiran itu memang seperti itu. Jadi kita hanya bisa menyederhanakan pikiran. Nah, cara menyederhanakan itu contohnya dengan meditasi ya. Dengan meditasi fokus kepada salah satu objek ya, sehingga pikiran nggak bergerak kemana-mana, tapi cukup mengamati satu objek. Contohnya meditasi dengan
olah nafas. Jadi hanya memahami, merasakan keluar masuk nafas itu saja yang diamati ya. Ini hanya untuk mengendalikan pikiran supaya tidak kemana-mana itu. Nah akhirnya pikiran jauh menjadi lebih rileks karena tugasnya sederhana, hanya mengamati nafas, contohnya seperti itu. Dan masih banyak hal lain lagi ya, itu tentang meditasi, yaitu di konten-konten saya yang lalu juga ada, nih itu bisa ditonton kembali ya. Nah termasuk juga istirahat kita harus cukup teman-teman. Ini juga termasuk untuk mengurangi ketegangan-ketegangan pikiran. Contohnya tidur ya, nah itu usahakan ya cukuplah sekitar 7-8 jam itu lebih ideal ya. Tetapi ketika kita suatu saat kadang kurang dari itu ya tidak usah cemas ya. Jadi ya anggap saja biasa, yang penting tidak setiap hari lah. Kalau sekali-kali kita tidurnya kurang ya nggak masalah, itu manusiawi, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh. Insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.